Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Musarif Fuadwani, NIM 3111 2201 2781. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual dan praktek menggunakan rapid miner, menggunakan algoritma Kalman, menggunakan data fitness sejumlah 15 data. Pertama kita untuk menjelaskan perhitungan manual yang menggunakan PDL. Di sini ada data fitness itu clustering. Ini datanya sudah saya ubah menggunakan data data mentah, saya ubah menggunakan saya kalikan 1,4 digit ini, jadi hasilnya seperti ini. Sini kita tentukan jumlah K-nya dengan 3 untuk menentukan nilai centroid awal. Centroid 1 ini menggunakan centroid baris yang menggunakan baris 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan ke hitungan jarak setiap titik centroid terasa 1 atau tabel 1. Sini untuk ke C1 menggunakan data dari baris pertama yaitu centroid 1. Isinya itu 4,0803, 0,6376, 1,4, 026. Untuk ke C2-nya 3,5703, 0,5100, 1,0476. Untuk ke C3 95633, 2,2952, 3,3153. Ini untuk cluster. Sini untuk baris pertama, sini menggunakan baris pertama yaitu yang di sini akan kita hitung dengan centroid 1. Sini dalam kurung 4,0803 itu diambil dari sini. Untuk 4,003 kita ambil dari sini. Untuk kita pangkat 2, 0,6376 kita ambil dari sini, dikurang 0,6376 kita ambil dari tabel ini, yaitu tabel Bokford, step, dan kaloris. Jadi untuk 1,4026 kita ambil dari sini. Untuk 1,4026 kita ambil dari tabel daily kaloris. Oke, di sini jumlahnya 0 karena angkanya sama. Ini akan kita hitung ke C2. Sini menggunakan data baris pertama ya. Itu untuk ininya kita ambil dari sini, dan 3,5703 kita ambil dari sini. Di pangkat 2 ditambah 0,6376. Ini kita ambil dari sini, kita kurangkan dengan 0,5100 kita ambil dari sini. Ini 1,4026 diambil dari tabel kaloris, kita kurangkan 1,1476 diambil dari sini. Kita hitung 4,0803 dikurang 3,5703, hasilnya 0,5102. Itu ini kita kurangkan lagi 0,6376 dikurang 0,51000, dapatkan hasil 0,1276 pangkat 2. Sini kita kurangkan lagi 1,4026 dikurang 1,1476 dapatkan 0,255.
0,2. Setelah itu kita pangkatkan lagi 0,5100 dikali 0,5100 mendapatkan 0,2661. Ini 0,1276 dikali 0,1276 menghasilkan 0,0163. 0,2550 dikali 0,2550 hasilnya 0,0650. Setelah itu kita tambahkan ini dan mendapatkan hasil 0,3414. Ini ditambahkan mendapatkan hasil 0,3414. Akar dari 0,3414 itu 0,5842. Untuk PC2, untuk PC3 sini 9,5633 kita ambil dari centroid 3 ini. Di sini juga ada. Untuk 0,803 kita ambil dari baris pertama yaitu daily step. Ini sama kita 2,2952 ambil dari sini. 0,6376 kita ambil dari tabel daily workload baris 1. Untuk ini 3,3153 kita ambil dari sini itu centroid 3 dikurang 1,4026 kita ambil dari tabel daily calories baris 1. Yaitu kita kurangkan 9563 kurang 4083 dapatkan hasil 5,4830. Kita pangkat ke 2. Setelah itu 2,2952 dikurang 0,6376 mendapatkan hasil 1,6576. Pangkat 2 ditambahkan untuk 3,3153 kita kurang 1,4026 mendapatkan hasil 1,9127. Setelah itu hasil pengurangan ini 5,4830 kita kalikan 54830 mendapatkan hasil 30,0582. 1,6576 kita kali 1,6576 atau dipangkat 2 mendapatkan hasil 2,7476. 1,9127 dikali 1,9127 atau dipangkatkan 2 hasil 3,6584. Setelah itu kita tambahkan 30,06582 tambah 2,7476 tambah 3,6584. Itu hasilnya akar 36,4641. Akar dari 36,4641 itu 6,0386. Kelas untuk klasternya itu 1. Kenapa 1? Karena mengambil nilai terkecil dari C1, PC2 dan PC3. Nilai terakhirnya itu yang paling kecil C1 0,00. Oke, untuk baris kedua dan seterusnya untuk perhitungannya sama, dan kita lanjutkan ke perhitungan centroid baru iterasi 2. Untuk klasternya sini klaster 1 atau baris 1 6 10 14, klaster 2 baris 2 baris 7 baris 12, klaster 3 baris 3 4 5 8 9 11 12 13. Ini untuk hitungan baru iterasi 2. Untuk C1 sampai 1 titik ini kita ambil dari sini 1 6 10 15 1 berisi 4,0803 0,6336 1,4026. Untuk 6
3,8253, 0,7651, 1,2751. 10 isinya 4,3353, 0,8926, 1,5301. 14 3,9528, 0,7651, 1,4026. Untuk rata-ratanya daily step kita untuk ininya 4083 ini sampai sini kita ambil dari pertama ini, dari kelas 1, 6, 10, 14, ambil yang pertama ini kita letakkan di step daily step, lalu kita bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di sini klasternya untuk klaster 1 itu ada datanya 1, 6, 10, 14. Setelah dibagi 4 mendapatkan hasil 4,0484. Sama juga dengan daily workout, kita ambil dari data tanahnya ini, kita masukkan di sini, ini juga masukkan di sini, ini di sini, ini di sini, kita bagi 4, sama datanya masih menggunakan cluster 1, mendapatkan 0,7651. Daily calories sama juga, kita ambil dari titik 1, 6, yang terakhirnya 10, 14. Kita bagi 4, 1,4026. Jadi untuk C1 nya 4,0484, 0,7651, 1,4026. Untuk C2 sentroid 2 titiknya itu ada 3 titik, baris 2, 7 dan 12. Memiliki data 3,5703, 0,5100, 1,1476. Untuk titik 7 3,1878, 0,3825, 1,021. Untuk baris 12 3,0978, 0,6376, 1,2751. Untuk rata-ratanya sini datanya 3 aja, karena cluster 2 datanya ada 3, baris 2, 7 dan 12. Jadi sini 2, 3. Untuk rata-ratanya step, profile, dan calories, nilai-nilainya kita ambil dari nilai awal dari sini, masukkan di sini, ini masukkan di sini, ini masukkan di sini. Jadi kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena cluster 2 memiliki 3 data, 2, 7, 12. Untuk cluster 2 kita coba hitung. Ini ada data dulu. Di 12 dan di 2. Jadi totalnya 3. Sama juga yang lain. Jadi bagi 3 hasilnya 3,4853. Untuk workout calories sama dibagi 3 juga. Dari untuk workout kita ambil dari sini, ini dan sini, masukkan di sini, kita tambahkan bagi 3, hasilnya 0,5100. Untuk calories ambil dari sini, masukkan di sini, masukkan di sini, ini masukkan di sini, kita tambahkan, kita jumlahkan, baru kita bagi 3, hasilnya 1,1476. Ini untuk C2 nya 3,4853, 0,5100, 1,1476. Untuk centroid 3 yaitu C3, ini ada 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data di cluster 3. Itu ada 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, dan 15. Ini untuk rata-rata centroid 3. Untuk step ini kita ambil dari sini, ini kita ambil dari sini, sama kita ambil depannya untuk step, untuk tengahnya kita masukkan di workout semua data. Untuk kalori kita masukkan, kita ambil dari yang terakhir ini terakhir ini kita masukkan di kalori. Itu kita bagi 8 step, kita jumlahkan, kita bagi 8, mendapatkan 9,3561.
kita jumlahkan dibagi 8 mendapatkan 2,2792. Calories kita jumlahkan, kita bagi 8 mendapatkan 3,2515. Jadi C3 9,3561, 2,2792, 3,2515. Ini untuk hitungan pulang centroid baru iterasi 2 menggunakan nilai dari total centroid 1, 2, 3 yang kita hitung di sini. Ini kita masukkan di sini, nilainya sama dengan ini dan ini. Ini kita untuk centroid 1 kita masukkan ke C1, centroid 2 masukkan ke C2, centroid 3 kita masukkan ke C3 sini. Ini cluster. Kita coba hitung lagi untuk baris pertama 4,0803 kita ambil dari tabel di atas ini. Untuk 4,0484 kita ambil dari sini atau dari sini. Untuk data ini kita ambil dari calories ini. Untuk data ini kita ambil dari ini. Ini untuk meletakkan datanya agar hasilnya tidak minus, kita ambil yang lebih besar dulu. Misalnya ini 4,0803 dan 4,0484 harus kalau kita ambil ini. Jadi kita ambil yang lebih besar dulu agar tidak ada minus hasilnya. Setelah dapatkan ini kita ambil dari data di atas. Data dari sini kita masukkan di sini. Untuk ini kita masukkan di sini. Ini sama. Jadi hasilnya ini 0 nanti. Dari ini dikurang ini mendapatkan 0,0319. Ini dikurang ini mendapatkan hasil 0,1275 maka 2. Ini dan ini kita kurangkan hasilnya 0. Setelah itu kita kalikan 0,0319 dikali 0,0319 atau pangkat 2 mendapatkan 0,00110. Untuk 0,1275 pangkatkan 2 mendapatkan hasil 0,0163. Untuk 0,0 itu pangkatnya hasilnya 0. Jadi kita jumlahkan 0,0110 tambah 0,0163 tambah 0 mendapatkan hasil akar 0,0173. Akar dari 0,0173 itu 0,1315. Untuk C1, untuk C2 nya sama juga. Perhitungannya juga sama seperti ini. Untuk langkah-langkahnya sama perhitungan cara C1. Jadi langsung aja. Udah hasil akhirnya sini 0, C2 hasil akhirnya 0,0545. Untuk C3 hasilnya 5,858. Jadi untuk baris pertama mendapatkan cluster 1 ini sama ya dengan iterasi 1. Untuk baris 1 clusternya juga 1. Oke, untuk baris kedua sama juga 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 3 untuk clusternya sampai ke data ke-15 juga sama. Ini untuk clusternya sama juga dengan iterasi pertama. Ini hitungannya juga sama, tidak ada berubah. Di sini saya hitungannya sampai iterasi 2 tidak ada perubahan dalam perhitungan
dalam perhitungan sensoid dan juga cluster. Akan kita lanjutkan ke praktek menggunakan aplikasi Rapid Miner. Akan kita buka aplikasinya, kita running. Ya, aplikasinya sudah saya jalankan. Kita buka, klik link proses. Di operator pencarian kita cari read Excel graph, klik dua kali read Excel, kita cari datasetnya, kita masukkan dataset yang sudah kita konversikan nilainya dengan 4 digit ini terakhir. Ini untuk datanya, kita klik finish. Setelah itu kita masukkan select attribute untuk kita hubungkan. Kita klik select attribute, tipenya kita rubah ke absolute, atribut filternya kita rubah ke one attribute, select attribute, kita pilih no karena nomor tidak diinputkan. Kita cari lagi itu kamin, kita drag samping select attribute, kita hubungkan full excel atasnya, klik plus clustering. Untuk k-nya kita rubah menjadi 3. Setelah itu kita save file repository proses dan proses. Kita masukkan uas kamin fitness 15 data. Setelah itu kita klik OK. Udah ada set, coba kita run. Ini maaf kita belum menghubungkan, kita klik 2 kali di clustering, kita hubungkan, kita save, kita run. Sini mendapatkan cluster seperti ini. Sini ada cluster 0, 1, 2. Sini untuk 0 itu ya cluster 1, untuk cluster 1 itu cluster 2, cluster 2 itu cluster 3. Jadi di dalam Rapid Miner 0 dianggap 1, cluster 1 dianggap cluster 2, cluster 2 dianggap cluster 3. Ini untuk cluster baris pertama, kalau kita bandingkan clusternya beda. Di baris pertama hitungan manual itu iterasi 1, dapatkan cluster 1. Di sini baris pertama itu cluster 1 juga sama ya. Untuk baris kedua sini hitungan manual itu masuk di cluster 2, di Rapid Miner masuk di cluster 1. Ini berbeda ya, tidak sama. Kenapa? Karena Rapid Miner mengambil nilai centroid awal itu acak atau random dari sistemnya, tidak bisa dibuat manual untuk centroidnya dalam Rapid Miner, jadi dia agak acak karena jadi hasilnya seperti ini. Untuk di dalam clustering ada 3, cluster 0, 1, 2 itu kalau di manual cluster 1, cluster 2, cluster 3. Cluster 1, cluster 0 itu ada 7 item, cluster 2 atau 1 ada 4 item, cluster 3 ada 4 item, totalnya ada 15. Sini ada tabel centroid tabel.
coba visualisasi di step lakukan sis kira cluster. Jadi ini untuk diagramnya menggunakan plot scatter 3D. Kembali ke data deskripsi, ini kan kita akan coba tambahkan itu performance. Performance itu ada di segmentation, cluster distance performance, tambahkan di sini. Ini kita putuskan dulu, kita tambahkan ini ke bawah, ini hilang, kita atas itu hubungkan, kita save, kita ulangi lagi. Untuk clusternya kita coba ke format store, kita ambil Davis Goldin sini 0,348, hasilnya dengan menggunakan ya. Coba kita rubah menjadi K5, kita save, hasilnya akan berapa? Oke, Davis Golden di sini hasilnya 0,551. Jadi lebih bagus yang hasilnya sedikit, karena lebih sedikit hasil akan lebih bagus. Kan kita save, coba lagi performance Davis Golden di sini ini 0,48. Oke, ini saja bisa saya jelaskan dalam video tugas UAS kali ini.